setia Bali FM, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Apa kabar para pendengar setia Bali FM? Mudah-mudahan sore hari ini keadaannya sehat selalu dan tidak kurang suara pun di sore yang berbahagia ini. Berjumpa kembali bersama saya Kin dalam acara Bincang-Bincang Medis edisi Minggu 19 Februari 2017 dengan tema kita sore hari ini adalah evakuasi medis tutuan asis. Nah, mau tahu apa itu tutuan asis? Jangan kemana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ida Bagus Mantra, nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas Radio Balai FM. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita adalah transportasi medis bersama tutuan asis. Di studio juga sudah hadir Bapak Putra sebagai operasional manajer tutuan asis. Selamat sore Bapak Putra. Ya, selamat sore, Pak. Gimana, sehat Bapak? Syukur sehat hari ini. Kemudian di samping beliau juga sudah hadir Bapak Wayan Srimo sebagai marketing. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat juga? Sehat, terima kasih. Kalau Ya. nggak sehat dievakuasi. Evakuasi. Ya, kebetulan tadi suaranya sudah muncul. Ini ada Mbak Sisilia Nelaksita, psikolog. Selamat sore Mbak Sisilia. Selamat sore para pendengar, selamat sore Mr. Kin yang sudah baru menikah. Nah, Aduh, Mr. Kin baru menikah, sombong ya Dokter Bayu ya. Kita nggak diberitahu ya Rian ya. itu kan rahasia perusahaan. Iya. Jadi sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu sempet ditanya-tanyain anaknya, jangan percaya lagi karena sekarang dia sudah berdua. Dan di sebelah Mbak Sisil ada Dokter Bayu Ningrat SPOG. Selamat sore dokter. Iya, selamat sore Mr. Kin. Ya, selamat sore juga tetamu kita di studio ya hari ini dari Tutuan Asis. Iya dokter. Ya, selamat sore Pak Putra, kemudian Pak Wayan Srimo ya. Selamat sore Dan dokter. Ibu Sisilia satu lagi ya. Saya belum ibu. Masih mbak-mbak. Ya, Mbak Sisilia. Dan tidak lupa Ada Bliweda tadi di awal dengan Betul, acara lagu pop iya. Bali. Jadi buat para pendengar setia Bali FM betul yang sekali. suka dengan lagu pop Bali, jangan lupa requestannya setiap hari ditunggu sama Bliweda. Jadi supaya lagu kesayangan Anda tidak bergeser dari chart teratas kita. Kemudian tidak lupa juga ada Rian, operator kita yang akan memilihkan hits-hits terbaik dari Bali FM. Semoga para pendengar setia Bali FM tidak bosan-bosan ya untuk mendengarkan siaran kita di sore hari ini. Senyum dong. Nah, kalau kita bicara tema kita sore hari ini dokter adalah transportasi medis tutuan asis. Nah, kalau bicara transportasi medis nih dokter Bayu sebagai seorang dokter, transportasi medis itu apa dok? Apakah memindahkan pasien dari tebing gitu kan modelnya ke rumah sakit? Nah, atau dari rumah ke rumah sakit juga? Nah, mungkin dokter bisa sedikit memberikan informasi dokter? Ya, terima kasih Mr. Kin. Ini mungkin nanti detailnya dari tim Tutuan Asis akan lebih terang-menerang menjelaskan masalah evakuasi medis. Sepanjang pengetahuan saya, ini adalah bagian dari satu pelayanan kesehatan juga. Artinya ketika pasien membutuhkan berpindah tempat begitu ya, jadi membutuhkan peralatan yang mendukung secara medis, peralatan medis. Misalkan pasien terjadi trauma di puncak gunung ya seperti yang Mr. Kin sampaikan tadi, kemudian tiba-tiba mengalami serangan jantung gitu ya. Nah, bayangkan ketika tidak ada tim evakuasi, ya sudah pas ya, Iya. hilang dia ya. Nah, inilah perannya ketika terjadi serangan jantung tiba-tiba, bisa mengontak tim evakuasi medis yang akan datang, baik itu menggunakan mobil darat jika bisa jalan darat, kalau tidak dengan menggunakan helikopter ya. Bahkan saya dengar tim Tutuan Asis sudah juga punya teknologi yang lebih canggih menggunakan pesawat jet kalau salah ya. Nah, ini kan suatu hal yang baik gitu ya untuk perkembangan pelayanan kesehatan kita. Tidak hanya yang konvensional saja, kita tahu bahwa ambulan dari rumah sakit atau dari klinik atau tempat kejadian perkara begitu ya, mengevakuasi pasien gitu. Nah, ini sudah menggunakan teknologi yang lebih advance lagi, jadi lebih canggih lagi. Misalnya dari ambulan kemudian berpindah lewat jalan darat, berpindah misalnya mau nyebrang laut nih, bisa menggunakan perahu gitu ya. Jadi interkoneksi seperti ini bahkan sampai ke luar negeri ya, bisa dievakuasi oleh beliau-beliau ini Tutuan Asis menggunakan pesawat bahkan helikopter, tergantung sikon kasusnya di mana begitu ya. Mungkin nanti lebih terang-benderang akan dijelaskan. Saya kira begitu. Betul dokter, terima kasih dokter. Nah, kalau kita akan langsung ke tim Tutuan Asis nih dokter. Kita akan bertanya mungkin ke Pak Wayan Srimo. Ini kan Tutuan Asis ini kan
banyak orang yang tidak tahu kan. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak Wayan, apa sih tutuan ASIS itu sebenarnya? Terima kasih Mr. Kin. Saya sedikit sharing. Sebenarnya Tutuan ASIS ini atau 221 ASIS ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi medis. Transportasi ya sama mungkin kalau kita bandingkan dengan transportasi yang lain itu adalah proses pemindahan. Nah, kalau di medis proses pemindahan itu Tentu harus dilengkapi Iya. dengan peralatan gitu ya. bedanya adalah dengan peralatannya. Dengan kalau di travel biasa mungkin ada kondekturnya yang orang biasa. Kalau di sini kita ada medical team. Medical teamnya. Nah, proses pemindahan pasien dari satu rumah sakit atau dari satu tempat kejadian ke rumah sakit yang lebih memadai. Nah, proses itulah kita pelayanan itu yang kita lakukan di Tutuan ASIS. Mungkin detailnya atau sharing pengalamannya seperti apa, manajer saya Bapak Putra bisa menjelaskan lebih detail lagi nantinya. Baiklah. Nah, ini sebelum kita lanjut ke Bapak Putra nih, mungkin Bapak Putra saya tanya dulu ya. Ini Tutuan ASIS ini sudah berapa lama sih berdiri di Terima Bali kasih, ya? Mr. Kid. Jadi bisa saya jelaskan, Tutuan ASIS atau dikenal dengan nama 221 ASIS merupakan pure dari karya anak bangsa, terutama Bali itu sendiri, karena kita melihat perusahaan sejenis seperti ini hanya dimiliki oleh orang asing. Iya. Jadi kami berempat, pertama kami berdua sangat sepakat membentuk usaha ini. Kami sharing pengalaman kami sehingga terbentuklah perusahaan ini. Kami terbentuk 2009. Kalau tepatnya sih, kalau saya karena saya orang Bali, tepatnya Purnama Kedasa karena saya sendiri kita orang Bali, jadi ulang tahunnya per tahun tuh di Purnama Kedasa tuh, atau bulan Purnama ke-10. Jadi kami sekarang sudah memiliki beberapa office dan kita balikkan, mohon maaf, Jakarta sebagai salah satu cabang kami, kemudian Surabaya, Lombok, Jogja, Balikpapan, dan akan mengarah nantinya ke Medan dan kota lainnya. Kalau tidak salah itu di Gili Trawangan ada ya? Saya sempat kemarin ke sana. Kalau Gili Trawangan itu salah satu jenis pengembangan usaha kami, karena kami juga ingin melihat suatu opportunity atau peluang di sana, karena kami pada prinsipnya adalah untuk pelayanan kesehatan, sehingga 3 Gili itu kita ada klinik di dalamnya dengan pengelolaan partner kami di sana, begitu. Oh, pantesan saya langsung, oh ini nggak aneh ya, lambangnya dekat-dekat bekas kos saya dulu ini. Ini alamatnya di mana ini? Ini kalau saya bocorin nanti salah saya nanti. Kalau alamat bisa di Jalan Anyelir nomor 8, itu sangat gampang cirinya. Kalau ke arah Warmadewa ke timur, kalau kami ke utara, kanan jalan 50 meter dari Bundaran Anyelir. Begitu. Bagus fasilitasnya. Tetapi we are not emergency response seperti tim SAR atau punya perintah kayak BBBD dan sebagainya. Yang jelas kami akan memonitor atau melihat kondisi pasien, sejauh mana pasien itu kondisinya sebelum diberangkatkan. Untuk tenaga medis itu sendiri, kebetulan kami mau menjelaskan bahwa evakuasi itu ada beberapa macam. Ada lewat darat, laut, dan udara. Kalau darat juga Bapak mungkin tahu ada lewat pakai ambulan darat. Kalau udara itu pakai pesawat komersial, kemudian pakai pesawat air ambulan dan helikopter. Kemudian laut ada pakai peri dan speedboat. Untuk yang udara sendiri, komersial sendiri dibagi dua, ada yang sitting atau boleh duduk, dan komersial stretcher, jadi ada seperti tandu dalam pesawat. Kemudian tenaga yang kami miliki itu semua kami klasifikasi menjadi dua. Kalau komersial kami minimum itu standarnya adalah emergency doctor atau GP atau general practitioner atau dokter umum, tapi dengan memiliki skill yang lebih bagus. Kalau yang air ambulan itu kami standarnya adalah anestesi dokter, jadi petugas yang sudah sering melayani pasien dia dalam kondisi kritis, bersama partner mereka adalah nurse yang sudah sering di ICU yang menjalankan seperti pelatihan medis yang lebih canggih. Demikian. Ya. Ini ingin saya tanyakan sedikit kepada Bapak Putra mungkin sedikit ya. Rumah sakit yang menjadi joinan Teamwork ASIS itu sendiri yang ada di luar negeri apa aja, Pak? Untuk detail mungkin Pak Wayan lebih ingat ya. Kalau kami sih sebenarnya untuk rumah sakit tujuan di luar negeri sih seperti apa ya?
kita itu seperti sesuai dengan permintaan pasien. Oh, berarti tidak Kalau spesifik. kerjasama sih ada. Ada kerjasama. Dalam artian perusahaan kami lebih memfokuskan untuk evakuasi di lokal Indonesia juga, karena kami tidak mau ada persinggungan dengan pihak medis yang dari Indonesia. Pada saat ini adalah pihak dokter yang merasa dalam tanda kutip diambil pasiennya untuk dilempar ke luar negeri gitu loh. Jadi tidak ada seperti itu, karena kami menginginkan memfasilitasi apa sih keinginan pasien, karena ini adalah suatu proses second opinion bagi mereka untuk pengobatan lebih lanjut mungkin, karena mereka mengetahui informasi di suatu tempat di Singapura contohnya lebih baik pengelolaannya seperti itu. Kalau yang detailnya mungkin Pak Wayan lebih hafal rumah sakit yang ada di luar negeri begitu. Silakan Pak Wayan. Ya, saya tambahkan kalau ke luar negeri ya, sampai ke luar negeri. Nah, itu juga salah satu dari apa namanya medical travel atau perjalanan medis. Nah, seperti yang kita tahu di Singapura, di Malaysia itu salah satu yang jadi rujukan pasien. Nah, tidak hanya dari Indonesia, bahkan dari Amerika berobatnya ke Singapura. Dan ini sudah jadi cerita di mana-mana gitu ya. Entah itu karena sudah lama ya berendingnya seperti Singapura sebagai tujuan wisata medis gitu. Nah, kita di Tutuan Asis juga menjembatani kalau memang ada permintaan yang berobat ke Singapura atau ke Malaysia. Nah, kami di Tutuan Asis bekerja sama atau beberapa rumah sakit besar yang sering komunikasi, artinya ada kerjasama kita juga. Kita membantu memberikan informasi kepada klien kita. Mungkin karena di luar negeri itu butuh persiapan kalau kita ke luar negeri ya. Jadi pasien sebelum diberangkatkan kita bantu informasinya. Misalnya nanti di sana di rumah sakit di tujuan, misalnya di Singapura, dokternya nanti siapa gitu. Jadi kemudian nanti kamarnya ada nggak? Karena kalau proses evakuasi ya emergency ya, diberangkatkan ke sana, kalau tujuannya belum jelas, tentu belum bisa berangkat gitu, Mr. Kin. Jadi rumah sakit rujukan itu, kesiapan itu kita mesti tahu dulu dokter yang menerima siapa. Jadi keluarga pasien sudah tahu, mungkin profilnya bisa dia dapatkan. Ini keahliannya apa, benar nggak dia bisa menangani nanti. Kemudian biayanya itu sangat penting juga. Jadi karena dia perjalanan ke sana, bisa dia siapkan biayanya dari sini. Kemudian termasuk hal-hal yang penting juga dalam perjalanan medis adalah akomodasi keluarga nanti. Keluarga nyari hotel di sekitar rumah sakit, pengennya biar bisa jalan kaki, karena orang sakit tentunya pasien sendiri tidak sehari 2 hari, bisa seminggu ada di rumah sakit. Iya betul. Jadi akomodasi perjalanan medis itu termasuk akomodasi itu kita juga bantu. Iya, mungkin mereka cari hotel yang bisa jalan kaki ke rumah sakit. Kemudian yang budgetnya, ada juga pernah kita pengalaman hal sepele mungkin ya, masalah hotel. Ada satu pasien yang sakit lutut contohnya, mungkin tidak emergency, mereka bisa berangkat sendiri. Kemudian dokter sama rumah sakit yang dituju sudah jelas, sudah dapat. Nah, kemudian cari hotel sendirilah gitu, karena sudah banyak travel agent, sudah online juga banyak cari hotel. Nah, kita ada sisi lebihnya bisa membantu. Pengalaman pasien itu mereka cari hotelnya dapat yang murah karena harus tinggal lama gitu, seminggu dapat murah. Tahu-tahu ternyata hotel itu bagus tapi tidak ada liftnya gitu kan. Karena dia kondisi sakit lutut, dia dapat kamarnya booking sembarangan, dapat kamarnya di lantai 3 gitu. Ternyata sampai di sana dia baru tahu betapa pentingnya kita juga membantu mereka gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu kita di Tutuan Asis juga berikan layanan bantu informasinya. Komplit banget ya. Ya. Tambahan mungkin salah satu pelaku umum di internasional, karena kami juga melayani asuransi asing di dalamnya. Nah, itu nanti akan saya bahas Siap. ya, masalah asuransi. Kalau saya interupsi boleh nggak ya? Siap. Kalau ngomong soal standar, ya standar ini kan yang bergabung pada Asis Tutuan itu pasti backgroundnya macam-macam awalnya. Nah, mesti ya. kan ada pelayan standar. Nah, training apa yang dilakukan untuk pelayanan standar Oke. ini?
Kalau untuk dokter ataupun tim medis kami, yang saya bilang tadi, dokter kami kebanyakan anestesiologi atau emergency dokter. Which is itu sekarang mereka masih berpraktek ataupun masih bekerja di tempat lain. Kecuali dokter yang saya miliki, kita punya satu dokter untuk seperti koordinator dokter untuk memonitor kondisi pasien. Jadi kalau untuk standarisasi training, mereka per 6 bulan per tahun mereka sudah ada standarisasi untuk pelatihan gitu. Samping Kan ada sertifikasi. betul sertifikasi. Dan kebetulan kita juga pakai kalau udah anestesi namanya, apalagi yang kita pakai rata-rata KIC, maaf loh. Kalau ada dokter KIC kan sudah standarnya yang bisa kita jual lah. Intensive care gitu ya. Intensive care dah. Jadi Konsultan ya. semuanya sudah saya kondisikan. Beliau itu adalah dokter yang lebih senior karena kondisi pasien kadang-kadang ya unpredictable. Betul. Sekarang bisa bangun, nantinya kena serangan, dah. Tapi tetap minimalisasi untuk suatu kejadian tetap kita lakukan. Antisipasi pergerakan kondisi pasien dan rekomendasi pada saat pasien mau diberangkatkan. Termasuk kayak SOP-nya, standar prosedurnya juga Kita ada, semuanya ada. Gitu. Baik para pendengar setia Balai FM, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan break sejenak karena ada komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Debus Mantro nomor 88A, lantai 3 Gedung Kompas Radio Balai FM. Kembali dalam acara Bincang Medis dengan tema kita adalah evakuasi medis bersama Tutuan Asisna. Kembali bersama kita di Bincang Medis ini. Ada sebuah pertanyaan yang mengganjal ini di pikiran saya. Mungkin Pak Wayan atau Pak Putra ya, Pak Putra ya yang menjawab ya. Jasa seberapa banyak sih jasa ini yang digunakan oleh masyarakat umum yang ada di Bali sih Pak? Apakah kebanyakan orang lokal, apakah orang asing kebanyakan? Oke, kalau untuk jumlah klien masih didominasi oleh orang lokal sendiri. Yaitu sekitar 80% sampai 85% lokal. Sisanya adalah 15% orang asing yang menggunakan fasilitas mereka sebagai travel insurance mereka. Gitu. Jadi ada banyak, ada yang komersial, ada yang air ambulan, ada hanya road ambulan, ada hanya helikopter, atau ada aja seperti pakai boat, speedboat, seperti di pulau kayak Nusa Penida atau Lembongan ke Bali gitu. Nah, ini kan misalnya saya liburan nih. Saya mau ke Gili nih. Apakah saya harus mengkontak pihak ASIS dulu, Pak? Saya mau ke Gili nih, standby. Nanti kalau saya kenapa-napa, nanti langsung dijemput. Apa gimana prosesnya itu, Pak? Kalau untuk proses aktivasi itu sekarang kalau yang kita layani sekarang adalah travel insurance. Travel insurance itu yang orang-orang yang berpergian dari luar negeri ke Indonesia, mereka akan mendapat coveran atau dapat fasilitas untuk mendapatkan tenaga informasi medis ataupun perawatan medis dan evakuasi salah satunya. Jadi akan kelihatan nanti. Saya tanya dulu, ada asuransi apa enggak? Gitu. Kalau ada asuransi ya berapa coveragenya. Jadi pihak asuransi akan menentukan. Tetapi kalau keadaan emergency, prosesnya semua adalah self pay and claim. Bayar dulu dan klaim ke asuransinya. Silakan dah. Mau berantem sama asuransinya silakan. Jadi prinsipnya itu yang dilakukan. Karena kan bukan apa-apa, maaf. Jadi pada saat klaim nanti kadang-kadang ya ada yang diperlukan ini itu sehingga ada proses. Tapi kami siap untuk bantu. Complicated ya. Ya. Jadi ada konsultannya untuk insurance ya Pak? Karena kita sebagai tambahan informasi kita kan ada dua main job. Core business. Ada core business adalah medical assistant dan assistant company. Gila. Kalau misalnya assistant company itu ya kita kerjasama dengan asuransi lain atau asisten lain di luar negeri. Gitu. Kalau yang di asuransi yang ada saat ini gimana, Pak? Kalau untuk lokal sebagian besar adalah self pay and claim. Makanya kalau beli polis asuransi lihat di belakangnya, jangan tanda tangan aja gitu. Kelihatan nanti proses asuransi evakuasi ditanggung. Jaraknya dari rumah ke rumah sakit ya 5 kilo, itu evakuasi juga namanya. Walaupun dengan ground. Berapa? 400.000. Udah silakan. Akan dibayar gitu. Berarti
buat para pendengar setia Bal FM jangan main tatanan dulu ya. Ya, silakan dilihat dulu. Itu harus Polis dilihat dulu. dicek dulu ya, Gitu. polis di belakang apakah Jadi biaya saya diserbu sama agen asuransi. Evakuasi ditanggung. ya klaim evakuasi itu apakah ditanggung apakah tidak ya. Jangan main tangan aja Iya. loh. Benar, evakuasi itu dari pemindahan dari satu tempat kejadian atau TKP ke pusat fasilitas medikal juga evakuasi namanya. Iya. Atau pemindahan dari rumah sakit yang kurang fasilitasnya ke lebih baik itu evakuasi juga. Jadi kan banyak jadi. Karena saya suka jalan-jalan Pak. Jadi Itu kan cost operationnya tinggi. Mm-mm. Cost Betul. operationnya tinggi. Dan Iya. cost operation paling tinggi adalah di sarana transportasi medis itu sendiri. Which is kayak kalau komersial tiketing, manajemennya dan sebagainya. Kalau ada yang air ambulan ya charter pesawat yang lebih mahal. iya. Karena kita charter semua pesawat dengan tujuan tertentu gitu. Parkir aja bayar loh, Dek. Pasti. Parkir Apalagi aja. Bali. Parkir aja, parkir doang aja ya. Iya. Bali paling mahal loh. Parkirnya ya Pak ya. Iya. Karena Bukan kalau parkir aja, landing fee namanya untuk urusan permit approval, ada yang namanya security clearance untuk itu ada beberapa departemen yang berhubungan dengan perizinan seperti perhubungan yang ada di Jakarta, kemudian Mabes untuk Auri dan Kementerian Luar Negeri. Jadi prosesnya itu aktivasi kita perlu waktu rata-rata minimal 4 jam lah Iya. untuk setelah konfirmasi oke suatu klien itu. Oh, gitu. Bukan serta Pak berangkat sekarang Langsung bukan. terbang enggak ya? Kayak di TV itu bukan ya beda. Mungkin kalau di luar negeri ada. Oh, Terus gitu. terang ada satu perusahaan di luar negeri itu khusus mereka kalau Anda mungkin lihat tahu yang ski es yang di pegunungan Alpen Yang ada masuk. perusahaan itu justru mereka standby untuk pesawat dan helikopter. Kita kerjasama juga sama mereka. Kalau patah yang biasanya patahnya kalau ski itu patahnya di leher banyak. Patah leher, tulang, kaki, betis itu orang jatuh dari gunung. Kalau ada patah tulang yang menjalar di pagar ada tanaman. Nah, ini mungkin Pak Gede nih, Pak Wayan. Pak Wayan, sorry. Pak Wayan kalau ingin menjadi anggota Tutuan ASIS ini gimana sih caranya Pak? Oh, wah, kalau jadi anggota Bukan beda anggota lagi loh, nih. bukan anggota maksudnya member yang Ah. menggunakan fasilitasnya. Kalau gini ya saya tambahkan sedikit mungkin yang kaitannya dengan asuransi gitu ya. Misalnya Mr. Kin nih punya asuransi. Asuransi lokal di sini misalnya asuransi A katakan begitu yang kaitannya dengan perjalanan medis nantinya. Mr. Kin nih mau jalan-jalan kemana? Ke luar negeri misalnya, ke Singapura gitu misalnya. Sudah bawa asuransi nih, sudah punya asuransi. Kalau tiba-tiba nanti sakit di sana, wah saya ada asuransi nih. Nah kita sebagai servis tambahan juga dari Tutuan ASIS, kami membantu itu. Yang sifatnya misalnya non emergency. Katakanlah begini, Mr. Kin ada rencana nih, mohon maaf nih kalau ada operasi tertentu, wah saya karena saya punya asuransi gitu ya, saya mau di fasilitas kesehatan yang terbaik gitu misalnya, yang paling wah deh gitu misalnya, oh saya mau operasi ini di Singapura aja gitu yang sifatnya non emergency, saya punya asuransi, saya di cover itu. Nah kami membantu informasinya itu, membantu menghubungkan dengan pihak rumah sakitnya bahwa Mr. Kin mau ke sana dengan kasusnya seperti ini dan mau operasi dan menggunakan asuransi ini. Jadi sebelum Mr. Kin berangkat ke sana sudah dapat informasi nih. Saya ke sana dengan asuransi ini, nanti di cover, ditangani dengan dokter ini. Nah, proses janjinya itu kami yang bantu. Sampai kemudian seperti yang tadi saya cerita, penjemputan di bandara, hotel di sekitar rumah sakit seperti itu, yang sifatnya non emergency. Ya, jadi kalau punya asuransi bisa punya pilihan mau berobat di mana gitu. Oh, tapi tinggal menghubungi pihak asuransinya Iya, ya. betul. Tapi dicek dulu sebelum tanda tangan itu apakah Ada coveran untuk itu enggak? Iya. Coveran untuk Benefit perjalanan. itu enggak? Iya. Iya. Kalau tidak ya Ya maaf saja, ulang lagi. bukan. Yang Jadi asuransi. itu namanya manfaat ATM debit. Gesek lagi. Otomatis. Tantangan yang dihadapi oleh pihak ASIS yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prop di Bagus Mantra nomor 88A, lantai 3 Gedung Kompas Radio Bal FM. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita adalah evakuasi medis bersama Tutuan ASIS. Baiklah, ini kita akan tanyakan kembali nih. Evakuasi medis itu apa sih? Mungkin Pak Putra mungkin. Oke, saya ulang lagi, kalau evakuasi medis adalah proses pemindahan pasien dari fasilitas medis yang
minimal ke fasilitas medis yang lebih maksimal, atau memindahkan pasien atau seseorang yang memiliki masalah di medical dari tempat kejadian sampai ke medical facility pertama, mungkin kayak klinik ataupun rumah sakit atau puskesmas. Itu juga mereka evakuasi juga namanya, begitu. Tetapi yang kita lakukan di Tuan Asis adalah tingkat yang lebih advance, yaitu pemindahan pasien dari fasilitas yang mungkin sudah memiliki fasilitas yang memadai, tapi ya karena ada permintaan dari klien ataupun dari keluarga ataupun insuran, mereka akan memindahkan ke lebih tinggi lagi seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin masih Jakarta sebagai pusat layanannya. Kalau yang khusus di Asia Tenggara mungkin Singapura. Tapi saya perlu jelaskan, ada istilah namanya repatriasi. Kalau repatriasi adalah proses pemulangan pasien ke tempat asalnya. Contoh misalnya seorang dari Australia yang sedang berlibur, tapi setelah dia dirawat perlu penanganan medis lanjutan, dia perlu jasa kita juga. Itu kita namakan repatriasi medis. Dikembali ke tempat asalnya. Apakah dia mau ke Australia Barat, ke Perth, atau ke Darwin atau yang lainnya. Gitu. Ya, itu biasanya yang jarang diketahui oleh masyarakat Siap. ya. Begitu sakit langsung tinggal bawa pulang, ternyata tidak bisa seperti itu. Ada prosesnya Tetap berarti. proses dan Iya. penilaian tetap untuk kondisi pasien akan lebih dipentingkan. Apalagi dengan komersial, kita harus melibatkan airline itu sendiri. Mereka punya dokter sendiri, jadi akan menganalisa ada beberapa standarisasi yang mereka ketahui, yang mereka standarkan, kondisi apa yang boleh dan apa yang tidak, seperti itu. Karena akan banyak pengaruhnya. Jadi ada yang dokternya datang ke rumah sakit, ngecek kondisi pasien. Oh ini boleh dengan komersial, oh ini tidak boleh karena sesuatu, mungkin tingkat oksigennya tinggi atau diagnosisnya, mereka akan diskusi dengan dokter yang merawat, begitu. Gitu ya. Ya, Nggak jadi bisa sembarangan berarti. Tidak sembarangan, asal ambil angkut tidak. Tidak Jadi begitu. akan lebih spesifik nantinya di penilaian pasien, begitu. Dan Asis ini ada di mana saja sih sekarang Pak? Mungkin. Kalau ASIS ada di Bali sebagai pusat, seperti saya sampaikan, kita berpusat di Bali di Jalan Anyelir nomor 8. Kemudian kita memiliki call center yang kita bisa bilang 24/7 namanya, 24 jam. 7 hari. Ya, 081 558 221 221. Kita sengaja pilih yang unik Iya, bagus sekali Biar- nomornya nih. biar tetap diingat begitu. Iya. Kemudian ada di Jakarta, Surabaya, Lombok, Jogja, Balikpapan. Nanti Tengkara ada izin dari Sayang Widi, bisa kita buka di Medan dan Pontianak, ada atau di Sorong juga dan di Makassar. Demikian. Proses evakuasi medis yang dimiliki oleh Tuan Asis itu apa aja Pak? Kalau evakuasi medis itu ada darat, ada udara. Kalau darat ada pakai ambulan biasa. Kalau laut ada pakai speedboat, ada pakai ferry mungkin. Tentunya kalau ferry itu ada ambulan kita di dalamnya. Dan kalau pakai di udara itu ada commercial flight, helikopter dan air ambulan. Kalau untuk yang komersial itu dibagi dua lagi, ada commercial seating dan commercial stretcher. Stretcher itu adalah tanduk khusus yang disiapkan oleh perusahaan penerbangan yang kita request sesuai dengan kondisi pasien untuk penerbangan pasien itu. Kalau helikopter itu mungkin untuk ke daerah-daerah remote namanya, daerah-daerah kecil seperti Gili, ke Bali ataupun Lombok, ke Bali, short sektor lah. Iya. Tidak terlalu jauh, tapi tergantung dengan jenis pesawatnya nanti. Jadi ini helikopternya. Kemudian untuk yang air ambulan itu ada dua juga. Mungkin ada yang turbo propeller, ada yang pakai baling-baling dan jet. Wih. Ya, kalau jet itu beberapa tipenya, mungkin ada 2-3 tipe, ada besar kecilnya, tapi tetap kita hanya mengakomodasi satu pasien, medical team kami 2 dan 3 orang maksimum untuk keluarga, begitu. Ini sedikit yang mengganjal nih, ketika pasien itu kan dia sakit yang tidak alat-alatnya itu tidak bisa dilepas ya. Betul. Nah, itu gimana proses evakuasinya? Mungkin yang short dulu lah, dari rumah sakit A karena tidak ada alat-alatnya harus dievakuasi ke rumah sakit B. Oke. Kalau untuk fasilitas yang ada yang kita miliki, kita pilih equipment dengan ICU equipment. Jadi semuanya portable, ada
ventilator, ada suction, ada monitor, ada alat pacu jantung dan sebagainya, dan oksigen terutama. Itu semuanya portable dan sudah standarisasi di, kalau untuk udara ada FAA namanya, Federation untuk penerbangan. Kemudian untuk yang di darat kita sudah juga berstandarisasi terhadap, karena kita juga bekerjasama dengan rumah sakit umum besar, jadi minta informasi alat standar apakah sih yang dipakai seperti itu. Ya, Berarti udah kayak mini ICU itu. betul. Kita akomodir untuk itu. Jadi ambulan kita terus terang ada 2 unit di Bali. Saya pernah lihat itu gede sekali ya size-nya. Sengaja kita buat biar terpampang besar. Tulisannya apa? Itu kebetulan partner kami, manajer kami, Pak Dana yang desain itu, jadi biar kelihatan eye catching namanya ya. Lihat orang, jadi dengan semua pun sama. Standarisasi ambulan kami di sini Jakarta sama. Seperti itu jenisnya. Itu tipe yang terbaru dari kami. Itu bisa berapa pasien dalamnya, Pak? Tetap satu pasien. Satu pasien Ya. tapi dengan alat yang lengkap. Alat lengkap, dokter sama perawat. Ya mungkin keluarga 1-2 orang bisa masuk. Gitu. Oh iya, maksimal keluarga yang bisa 2 ikut orang, itu kalau di 2 ambulan orang. biasa 2 orang ya tergantung sekarang, mungkin Pak biar ikut saya Pak biar membuntuti bisa. Karena lumayan besar. Tapi tetap segala resiko sudah saya sampaikan dari awal. Bahwa setiap pemindahan itu ada resiko, kita siapkan semua dokumen, kita sampaikan faktor resiko biar mereka pun paham keluarganya. Ini loh yang akan terjadi selama perjalanan. Tetapi kita akan mengantisipasi kejadian-kejadian di dalam perjalanan nanti, gitu, dengan peralatan, dengan obat-obatan. Tim medis kami akan jelaskan, gitu. Silakan, Pak. Silakan. Saya tambahkan berkaitan dengan ambulan, kita juga ada layanan ambulan standby. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Ambulan standby event. Jadi mungkin kalau Mr. Kin ada acara gitu misalnya yang ada risiko emergency, Ya. ini biasanya ada dari organizer event organizer gitu ya, kayak acara outbound atau acara-acara Putra, lain ini yang ingin saya tanyakan, tujuan didirikan ASIS sendiri gimana sih Pak Putra? Mungkin karena melihat daerah Indonesia ini yang terdiri dari kepulauan dengan jarak yang hampir lebih banyak lautannya, mungkin tujuan pendirian ASIS itu sendiri apa ya? Oke. Di samping melihat opportunity atau kesempatan yang ada di Bali khususnya, karena kita tahu Bali adalah salah satu daerah pariwisata dan tujuan wisata, harus dilengkapi dengan sarana prasarana untuk medical. Kami dan teman atau partner kami sudah lebih dari 10 tahun mengerjakan hal-hal seperti ini atau yang berhubungan dengan kesehatan, melihat peluang itu. Jadi pada saat kami lihat Bali sebagai destination tanpa adanya sumber daya, source dan lain sebagainya yang tidak memadai, kami di sana berperan. Sehingga Bali sebagai salah satu destination akan dilengkapi dan lebih komplit rasanya dengan fasilitas seperti ini. Karena tujuan kami juga adalah another island atau pulau lain yang ada di daerah timur Indonesia. Karena ya kalau bisa Bali sebagai pusat destination atau referral dari pusat tujuan berobat untuk Indonesia Timur. Karena kalau kami lihat rumah sakit yang ada di Bali khususnya sangat berlomba-lomba untuk inovasi dan sebagainya. Justru dengan banyak rumah sakit kami akan lebih senang. Karena kami bisa membantu para klien kami yang ada di daerah timur untuk lebih spesifik kemana rumah sakit yang tuju. Walaupun pada akhirnya mungkin mereka akan merasa pengobatan rumah sakit di luar negeri akan minta tenaga tambahan. Demikian. Wah, luar biasa sekali, ini hasil karya anak bangsa dan ingin mengharumkan nama Bali ya Bapak ya. Ya, betul. Oh, ya. Karena terus terang sejauh ini perusahaan sejenis hanya dimiliki oleh orang asing. Iya. Dan itu mungkin dalam artian kearifan lokalnya kurang. Betul. Jadi kan dia menghindari atau menghilangkan bagaimana seharusnya tindakan medis itu dilakukan. Kan kita punya prosedur-prosedur yang baik dan sesuai dengan aturan pemerintah ya. Betul. Justru dengan ini mungkin kami ingin partisipasi dari pemerintah atau stakeholder lainnya melihat Bali sebagai salah satu pusat rujukan, sehingga ada rumah sakit yang berkembang itu akan lebih bagus lagi terhadap persiapan sumber daya mereka di dalamnya. Iya. Nah, ini saya ingin tanya ke Mbak Sisil nih. Mbak Sisil kan sebagai seorang psikolog juga sering berinteraksi dengan orang-orang asing ya. Melihat perkembangan dunia medis seperti sekarang ini dengan adanya tutuan ASIS ini bagaimana menurut Mbak? Iya, kalau dunia modern, dunia itu kan mobile ya. Iya. Jadi gerakannya lebih cepat ya.
Jadi itu banal, pasar yang banal itu dia gerakannya lebih cepat. Otomatis sebuah pekerjaan akan dilakukan juga lebih cepat. Terutama kalau mengatakan dengan kata kuncinya itu urgent atau tiba-tiba ya, atau kondisi yang mendesak ya. Nah, kalau misalnya kalau ini sebuah kesempatan bagus sebetulnya ya, memang. Kenapa? Ya memang apapun kita belajar juga ya dari apa yang telah dilakukan orang begitu ya. Tapi kenapa kita tidak membuat dari diri kita sendiri ya? Nah, itu ternyata muncul sudah kan hal-hal semacam ini. Karena kecepatan itu penting banget, bukan hanya kecepatan tapi kualitas kecepatan. Otomatis kualitas tadi didukung oleh medical team yang ada. Otomatis mereka sudah punya, saya pikir coba ditanya nanti ya Mr. Kim ya, library dari dokter-dokter yang handal ya. Jadi kita berbicara soal expert kan ini ya, bukan hanya kecepatan saja, tapi cepat dan expert ya, dan benar-benar tahu bagaimana menjadi one button solution untuk orang-orang yang dalam kondisi yang urgent. Nah, disinilah banyak tantangan sesungguhnya ya. Tantangannya adalah beberapa hal tadi sempat kita obrolin tuh soal bahasa juga ya. Soal bahasa, soal kebiasaan, kultur, walaupun kita memiliki kearifan lokal, Mr. Kim ya. Jadi yang kita perlu pikirkan adalah ada kearifan yang berlaku sangat international. Jadi bagaimana habit dari orang asing masing-masing itu beda. Misalnya ketika orang sudah dalam kondisi buruk, dia tidak bisa ditanyain apa misalnya. Nah, juga harus dipelajari standar-standar internasional ketika misalnya hanya soal menanyakan nama. Kalau sudah misalnya pasien itu tidak sadar, tidak bisa menyebutkan nama, maka siapa yang harus dihubungi? Siapa yang harus menandatangani dokumen dan sebagainya. Nah, semua hal yang berupa aturan-aturan standar internasional ini harus dipahami. Boleh ditanyain nanti. Jadi dari mungkin dari obrolan ini muncul beberapa ide untuk menanyakan bagaimana, apakah siapan expert, terus apakah dokter-dokter itu yang muncul di list library-nya itu siap panggil dan siap berangkat dan sebagainya. Nah, itu. Baiklah para pendengar setia Bali FM, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun karena ada break, jadi kita harus ini ngeblank. Jadi jangan lupa tetap di bincang-bincang with. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prop di Bogas Mantre nomor 88A, lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM. Kembali lagi dalam bincang-bincang medis dengan tema kita sore hari ini adalah evakuasi medis bersama Tutuan Asis. Nah, kita kembali tadi ke pertanyaan Mbak Sisila. Ini sudah terngiang di kepala saya. Menohok ya, saya sampai error ini. Nah, bicara apa yang disampaikan tadi kepada oleh Mbak Sisila, mungkin Pak Putra atau Bi mungkin bisa menyampaikan bahwa seberapa sih untuk telepon ke sana keluarga Indonesia pakai apa ya? Ya kan dengan informasi yang kami berikan dengan staf kami yang ada di sana menunjukkan itu ada minimarket yang jual chip telepon. Itu kan simpel sekali. Jadi mereka bisa ganti itu beli pulsa dan sebagainya, bisa mengarahkan ke sana. Kadang-kadang mereka, wah handphone saya belum sekarang belum ada sistem roamingnya dan sebagainya, sehingga mereka belum bisa berkabar. Jadi dengan sistem kami di sana bisa kayak stay di sana, jadi beli kartu yang kecil, stay itu contohnya. One stop services. Siap. Kecil tapi akan membantu mereka. Karena kan kita juga tidak berkonsentrasi ke pasien, ke keluarga apalagi. Makanya sering dibilang keluarga harus istirahat juga. Karena itu tambah pasien lagi. Roboh juga keluarganya. Nah, ini sedikit saya ingin tanyakan. Ini kan asisnya sudah berdiri 2009 ya. Betul. Hal yang paling sulit evakuasi yang pernah dialami oleh Tutuan Asis apa? Bisa sedikit bagi informasinya, mungkin di-share sedikit. Oke. Terima kasih. Kalau untuk tersulit, kemungkinan sih semua case adalah sulit. Ya. Karena terus terang every single case is different condition. Makanya kami ada moto every time is critical condition. Jadi dalam artian kita harus siap bersiaga. Yang perlu kita cek terlebih dahulu adalah kesiapan medical team kita terhadap kondisi pasien. Itu kita ada namanya penilaian kondisi pasien. Kita biasa beri istilah P to apply recommendation. Jadi
dokter kita akan mengecek kondisi pasien, kelayakan, faktor risiko, dan itu akan disampaikan ke keluarga. Karena ada juga pasien yang di ruangan biasa, tetapi karena kondisinya jantung mungkin, pada saat dia mau ngeden, tiba-tiba kena serangan. Oh iya. Kan nggak Jadi boleh nggak akan bisa kan. Jadi dokter kami sudah terlatih untuk itu. Jadi dokter kami akan menilai semuanya. Kalau yang lebih terparah, yang paling sulit adalah pada saat kita dengan kondisi bad weather justru. Cuaca buruk. Betul. Karena kan kondisinya sekarang adalah setiap informasi ke klien itu yang akan kita sampaikan juga. Itu ada yang namanya konsen yang kita sampaikan bahwa segala perjalanan pasti ada penuh risiko. Memindahkan pasien dari kamar satu ke kamar yang lain juga ada risiko. Apalagi dengan perjalanan darat, kombinasi udara, darat lagi. Gitu. Jadi semua itu harus dinilai dulu oleh tim kami sehingga pada prinsipnya kita memberikan informasi. Oh, inilah kondisinya. Setelah itu apa yang akan terjadi dengan bahasa medis nanti. Begitu. Sehingga dalam suatu kejadian tertentu yang mereka mengetahui kondisi pasien pada akhirnya. Demikian. Karena poin dan target kami adalah stabilisasi selama perjalanan dan meminimalisasi masalah satu tindakan di atas pesawat itu sendiri. Karena kami persiapkan dari bawah. Karena di atas itu ruangan sempit. Mungkin Dokter Bayu sudah mengerti masalah kondisi terjelek lah, ada yang namanya alat bantu napas dan sebagainya harus kami persiapkan juga. Lain kali kita terbang. Terbang naik ambulans. Jangan Mbak. Sakit juga. Saya tertarik sekali dengan pesawatnya nih. Kan Asis itu punya pesawat pribadi untuk menerbangkan pasien dari Indonesia ke luar negeri kan itu ya. Nah, itu peralatan yang diisi itu standarisasi mana Pak? Dalam artian apakah itu dia sudah memang kayak ICU, mini ICU atau memang ada standar lainnya yang digunakan? Oke. Kalau untuk jenis pesawat, terus terang kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan pesawat ya di Jakarta dan Singapura. Karena mungkin semua tahu bahwa di pesawat charter banyak, tetapi untuk melakukan penyerahan begini itu sedikit. Ya, karena kan harus dibuat bobol lagi. Belum juga. Belum Karena juga. kebanyakan dipakai untuk belanja atau kundangan ke luar negeri. Lebih tidak berisiko ya. Lebih tidak berisiko berarti ya. Jadi settingan, Seperti Syahrini. jadi settingannya itu adalah standarisasi kami sudah mengacu pada standarisasi FAA, Aerospace Association. Jadi segala peralatan kami dan peralatan dan equipment tambahan kami di dalam pesawat sudah mengacu sana. Jadi settingannya betul seperti mini ICU, tetapi alat semua adalah portable. Ada ventilator, ada suction, ada sharing pump, ada monitor kami, semua, dan oksigen terutama. Tidak serta-merta boleh oksigennya rumah sakit dibawa ke sana, tidak boleh karena ada aturannya sendiri. Dan kami juga untuk pesawat komersial juga settingannya standarnya beda juga. Kalau komersial yang stretcher itu sudah stretchernya disiapkan oleh pesawat. Jadi kita hanya alat-alat terbatas juga. Makanya prinsipnya jangan berharap evakuasi itu melakukan tindakan operasi di atas laut. Tidak Jangan mungkin. bisa. Katanya ininya beda ya, tekanan udara di Ya, atas. itu sangat mempengaruhi. Ada yang mungkin dokter Bayu lebih mengetahui untuk aerodinamik namanya, tekanan di atas, apalagi dengan kondisi pasien tertentu dengan stroke. Ada yang dengan namanya usus buntu ya. ada juga kayak kasus stroke, usus buntu, tingkatannya itu tidak boleh di rata-rata normal biasa tidak, tapi dengan sea level. Kalau sea level itu ringnya antara 29.000 kaki. Kalau normal kan sekitar 37 kaki. Kalau enggak Gitu. meledak. Iya. Pecah. Iya. Pecah, pembuluh darah pecah. Ada tekanan Tekanan diafragma namanya itu Ya, lah. Kalau betul. di paru-paru ya bau pasiennya selamat tapi hilang. Kepadatan udara. Kepadatan udara dan kecepatan pesawat. Tapi jenis pesawat juga mempengaruhi. Ada yang pressure cabin atau tidak. Gitu, Kak. Dan jarak juga kan sangat mempengaruhi. Semakin besar semakin tenang dia. Semakin kecil semakin Betul. Karena tapi ada beberapa juga pasien yang trauma terhadap pesawat kecil mintanya pesawat besar. Ini bisa di request juga. Depend on. Dan artian Mungkin. sesuai dengan kondisi dan ability pesawat. kalau pesawatnya besar kita ikut bisa nggak ya? Kalau pesawatnya besar itu aturan regulasi udah maksimum 3 orang. Oh gitu. Maksimum 3 orang. 2 sampai 3 orang Kalau sudah. gitu saya Nggak bisa numpang gratis Kalau dong, gitu Mbak. saya dimasukkan
koper aja nggak Nah, apa-apa. karena terang saya bagi pengalaman yang dulu kita ada pasien satu mungkin dari Lombok ke Surabaya, pasien satu keluarganya 25. Itu nggak boleh Oh, kayaknya. Kita itu kebetulan kita pakai pesawat charter, kita pakai pesawat baling-baling ke satu perusahaan yang ada di Bali. Yang pusing saya ngurusi keluarga, bukan pasien yang saya urusi tapi keluarga. Mungkin kayak maaf bebek di sawah yang kanan kiri gitu. Jadi iya, jadi mungkin udah di tim kita udah concern, tapi kalau 2-3 orang kan concern mungkin Iya. masalah payment, masalah pengurusan hotel di sana. Tapi 25, aduh. Berarti Bapak bawa bendera gitu. Kayak tour guide gitu ya. Sini gitu ya. Nah, terkait dengan pengalaman itu kita Ya. maksimumkan 3 orang untuk keluarga pasien yang boleh ikut. Karena untuk konsen, Karena karena merasa bisa bayar ya. betul. Karena kebanyakan juga akan mempengaruhi tim medis. Mungkin dokter lebih tahu ya, semakin banyak Iya. keluarga yang involved betul. bertanya, kadang-kadang kita kan harusnya konsen ke Tidak pasien. fokus ya. Fokus menjawab jadinya. Iya. Waduh. Yang ada ya Wawancara jadi. yang ada ya bisa diam dah Bu kayak gitu. Padahal kalau orang sakit itu kan perlu ketenangan, diam, lalu Betul. pengambilan keputusan. Kalau ribut kan enggak. Status psikologis ya Bu ya. Betul, betul. betul. Karena itu yang akan kita jaga terhadap keluarga pasien. At least kalau kita dengan medical team lengkap, peralatan lengkap, psikologis daripada keluarga akan terbantu. Betul. Sehingga pada akhirnya pertanyaan itu pun positif. Iya. Tidak pertanyaan khawatir. Waduh dia apa nih? Setelah ini dia apain? Jadi apa bahasa sekarang kepo ya? Kepo. Sudah ingin tahu gitu ya. Pokoknya banyak gitu. Tapi udah psikologisnya bagus. Dari awal Kepo udah jelaskan. Dari awal udah jelaskan ke ini, step by stepnya, dan kalau dokter bilang istilahnya KI dok ya. Nah, KI. konsennya jelas, faktor risikonya jelas, kita sudah sampaikan, dan akan selamat bertujuan. Berarti pasien sudah membawa kayak discharge. Iya, mereka ada summary-nya, juga ya. summary atau medical report. Summary report akan dibawa oleh mereka. Gitu. Oke. Penting banget ya. Sangat, karena dokter yang di sana harus menerima handover proses dan sebagainya. Tanpa dokter di sana, kita juga tidak akan mau evakuasi. Betul. Ya tidak sarang kanan, sarang kiri. Kan termasuk pemakaian medis Betul. farmasisnya. Ya. Karena laporan kami setiap pekerjaan kami itu ada reportnya. Mission complete ada namanya flight assessment report. Jadi selama perjalanan apa yang sudah kita lakukan, kondisinya seperti apa, alat-alat apa kita yang bawa, itu laporannya standar. Gitu. Jadi untuk yang pertanyaan tadi, standarisasi kita sudah standarisasi. Pak Putra itu Dokter umum di harus internasional. ada izinnya dulu, kemudian baru bisa terbang. Biasanya masalah umum yang dihadapi kita dalam proses evakuasi itu apa? Apakah macet mungkin di jalan? Karena kita tahu Bali sendiri itu kan sekarang sudah kayak hampir kayak Jakarta ya. Bisa dikatakan itu jam 12 itu pasti macet, jam 3 pasti macet, apalagi jam pulang kantor kan jam 4. Nah, kendala-kendala yang pernah dihadapi ya seperti apa? Yang paling sering sih bukannya di lapangan, apalagi Bali ya, termasuk short sektor ya dibilang ya, untuk jalan darat ya, perizinan. Untuk pada saat kita confirm case, klien confirm case, kita perlu waktu 3-4 hari. 4 jam 3-4 jam. minimum ya. Mm-mm. Ada sampai lebih dari itu, bisa 6 jam. Proses perizinan itu yang akan lama. Itu yang makanan. Itu yang lama. Makanya kalau movementnya pesawat dan sebagainya, kebetulan pesawat yang kita pakai itu base-nya di Jakarta sama Singapura. Kalau mereka sudah take off, kita sudah prediksi ya, Iya. kapan akan berangkat dan sebagainya. Kalau tidak, belum berangkat ya kita masih stay di rumah sakit. Gitu. Jadi main problemnya di sana. Jadi 4 jam setelah confirm, lalu akan ada proses sebelum mereka terbang. Itu rata-rata ke pesawat Singapura 6,5 jam sampai 7 jam baru nyampe di Bali dia. Dari confirm artinya setelah kita cek kelayakan terbang, setelah kita cek paspor pasien untuk validitas, kemudian setelah kita cek reportnya, setelah kita cek acceptance di rumah sakit di tujuan, setelah kita cek pembayaran yang dibutuhkan. Mm-mm. Nggak bayar nanti Repot. kita ke mana? Gitu. Iya. Baru ada proses terjadi, begitu. Nah, kelebihan yang dimiliki ASIS itu sendiri apa sih? Kalau kami sih kelebihan, kebetulan kami memiliki pas medical equipment yang lengkap. Dan sebagai kalau kami sering bahasakan di insuran kami, we have our own equipment and own medical team. Jadi kita bukan broker, Iya. kita bukan
sebagai apa namanya Pihak sebagai ketiga. asisten dan juga pihak ketiga, bukan. Bukan. Kami langsung pelaksana dari A to Z, dari A sampai Z sudah kami laksanakan begitu. Kedua, kita ada beberapa kantor di seluruh Indonesia, kota besar terutama, karena kami di perencanaan 2017 Komisi Prinsip Astungkara, bila itu saya mengizinkan, kami akan buka di Medan, Mm-mm. Pontianak, dan menambah ke Makassar ataupun di Sorong. Wah, itu kan baru buka jalan itu. Nah, karena sekarang kita lihat pasar untuk di Sorong untuk yang Indonesia Timur semakin berkembang Iya. dengan presiden yang buka bandara baru, fasilitas baru akan sangat menunjang begitu. Yang selebihnya sih kami mencoba untuk berkompetisi secara sehat dengan para pesaing, karena kami tahu bahwa kami yang perusahaan seperti kami similar itu tidak ada. Semua under klinik, semua under rumah sakit. Kita betul yang pure untuk medical assistant dan untuk evakuasi medis kita sendiri. Kalau mungkin di luaran ada perusahaan yang lain, semua mereka punya klinik. Iya, jadi klinik mereka dibawa atau kejualan ke rumah sakit mereka ya. Baru kita melakukan tindakan evakuasi. Dan kita punya relasi dengan beberapa asisten kampanye dan asuransi di luar negeri. Itu ada di Rusia, ada di Singapura, ada di Thailand, dan ada juga nanti kita mau ramah di Amerika Latin, karena beberapa case kami ada dari sana, Argentina, dan kemarin kami ada klien baru dari Swiss dan Belanda, begitu. Tentunya Australia yang terdekat. Terdekat ya. Nah, karena Australia itu ya paling sering menggunakan jasa kami itu tuh. Lumayan sering sih, gitu. Itu sudah di Australia itu sudah lumayan punya nama berarti Pak kalau sudah. Kalau untuk punya nama sih, karena kita kan berhubungan dengan asuransi, Ya. dan juga karena kerjasama dengan rumah sakit, kami tetap Mm. promosi, marketing harus tetap dilaksanakan seperti iklan rokok. Ya. Walaupun seseorang udah tahu rokok itu kok tetap ada ya. Nah, kami ingin seperti itu, jadi tetap eksis. Makanya kami dengan marketing kami Pak Wayan sering ikut seminar. Mm-mm. Ada paguyuban, ada apa namanya Pak Wayan, ada perkumpulan. Jadi mereka tetap melihat nama-nama kami di sana, gitu. Mengingat kami lah seperti itu. Mungkin last choice bagi mereka, gitu kan? Kita diharapkan untuk evakuasi kan? Iya, siapa tahu, suka naik motor gede, mungkin kan, ada apa jalan tinggal telepon, langsung helikopter terbang. Dulu pernah ada helikopter ya? Kalau itu sih kami prefer hubungi SAR. Hubungin saya. Karena kami belum tahu, somewhere nowhere seperti saya bilang tadi. Ya. Dokter kami perlu mengecek kondisi pasien dulu, Ya. karena kadang-kadang kalau kecuali dia home visit ya. Ya. Maaf, kita ada juga pelayanan situ home visit. Bisa kita cek kondisi pasien di rumah, di hotel dan sebagainya. Tapi kalau di jalanan, faktor risiko mungkin makanya dokter bayi lebih memahami masalah dangersnya, kebahayaan di samping kemudian responnya pasien, itu banyak hal yang harus kita cek. Gitu. Makanya tidak bisa serta merta kayak Nyomot call aja langsung gitu. berangkat. Makanya ambulan kami itu tidak kami pakai untuk emergency, itu tidak. Khusus untuk pelayanan evakuasi saja. Evakuasi medis. Sudah terencana. Evakuasi medis yang sudah terencana. Betul. Tapi kalau untuk yang di jalan seperti orang yang jatuh Kecelakaan. lihat, Ya, kita ambil kemanusiaan lah itu manusia ya. beda. Ya. Kemanusiaan. Itu beda aja. Baiklah para pendengar setia Bal FM, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan break sejenak karena ada komersial yang lewat. Jadi Kita jangan keluar, yang tetap sudah berbincang. dengan peralatan lengkap ICU seperti itu juga bisa kita standby-kan pada acara-acara event dengan medical teamnya dokter dan perawat seperti itu. Iya, iya. Iya. Kalau kita lihat juga perkembangan acara-acara di Bali sekarang ini banyak sekali ya. Kemarin Iya. ada coloran itu yang Betul. sempat banyak masalah. Kalau standarisasi supporting event Mm-mm. itu kita karena ada 2 ambulan tergantung dengan jenis event sendiri. Iya. Ya, kayak kemarin kita ada lomba lari mungkin yang 10K basic itu. lab support kita berikan. Kalau yang KTT baru advance. Oh gitu ya. Beda nanti. Iya. Karena kan sesuai dengan kebutuhannya. Karena kan protapnya adalah harus ada, tapi jangan sampai dipakai. Kalau bisa jangan. Jangan. Iya kan? Kalau sudah kepakai ada jadi kejadian sama dengan bagaimana maaf tanda kutip kalau kita lihat di airport ada pemadam kebakaran di dalam, Iya. mereka hanya standby.
Tapi kalau udah ada kejadian itu artinya sudah ribut, udah harus kerja mereka. Biarkan mereka santai, artinya itu sudah aman. Aman. Kalau mereka kerja itu Jangan bahaya. ya bahaya. Something happen. Ya. Kemudian untuk bicara masalah tenaga medis nih, tenaga medis yang dimiliki oleh ASIS sendiri itu adalah sudah bersertifikasi internasional, apakah memiliki sertifikasi tersendiri? Kalau untuk sertifikasi seperti saya sampaikan bahwa tentuan ASIS untuk pesawat jenis evakuasi air ambulan, tenaga medis yang dipakai adalah tenaga medis anestesi dokter dan rata-rata mereka KIC ya, Consultant of Intensive Care, kemudian dan ICU nurse. Jadi sertifikasi mereka sudah mereka miliki juga, hanya saja mereka perlu mungkin pelatihan dan sebagainya, mereka perlu ikut course ataupun mereka akan ikut kayak seminar, dan kadang lebih banyak mereka jadi pembicara justru. Tim-tim kami kadang mereka sudah senior di organisasi itu. Kemudian untuk commercial flight kebanyakan itu adalah senior dokter untuk emergency. Jadi mereka sudah memiliki basic life support, advanced life support, udah beberapa kali mereka ikuti untuk course itu. Begitu. Kalau yang perawat itu sendiri sama juga, kita justru standarisasi perawat-perawat emergency untuk yang commercial flight. Jadi tergantung sekarang kondisi pasien, karena kondisi pasien per masing-masing case itu absolutely tidak bisa kita samakan. Mungkin kondisi begini nanti kemudian hari akan beda lagi, tidak akan sama. Demikian. Ya, bicara masalah evakuasi masih di short evacuation ya. Ya. Ini kan ada yang menggunakan speedboat nih Pak. Ya. Ketika terjadi accident itu kan goyang tuh kapalnya. Apakah sudah dikasih stabilizer mungkin di dalamnya Oke, Pak? kalau untuk case speedboat itu banyak beberapa kasus yang kita makanya penilaian pasien itu yang paling penting. Contoh pasien dengan fraktur Tulang. ya tulang belakang, Ya. back pain, nggak mungkin lah kami taruh itu. Jadi akan lebih pasien kami terbangkan helikopter untuk menjemput ke tempat lokasi Remote, pasien. Kalau mungkin karena pinginnya cepat dirawat kayak di Lembongan, tidak ada choice ya, pasien dengan DBD saja mungkin ya, hanya tingkat panas, pilek, batuk, di jalan. Ya, tapi kan kalau orang asing kan agak panikan dikit kan. Kalau makanya itu kita perlu sampaikan ke klien, ke pasien, kita ada banyak konsen itu. Kembali lagi, intinya adalah komunikasi dengan klien, dengan pasien, asuransi itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, kita sampaikan. Contohnya pemberi studi yang dokter lakukan terkait pasien. Jadi tingkat risikonya apa, kondisinya apa. Karena tidak akan nyaman pasti. Kalau evakuasi tidak ada yang nyaman evakuasi. Pasti sesuatu yang harus sampaikan sulit lah di dalam perjalanan itu. Iya. Contoh misalnya karena space-nya kecil, perjalanannya kalau speedboat ada bumpy-nya. Iya, itu bumpy namanya. Ya, bumpy. Jadi kalau kita ada stretcher sih di dalamnya, Iya. ada stretcher, tapi tetap ada pakumat lah. Jadi pasien itu diam dengan bulu domba di belakang. Jadi untuk darah belakang itu tulang belakang akan lebih terjaga, nyaman lah fiksasinya dok ya. Gitu. Jadi ada yang pakai atraksi dan sebagainya, kita sudah siapkan. Jadi based on condition. Jadi dokter udah bawa senjata dia. Oh pasien begini, senjata saya ini. Nanti kalau tidak pakai senjata nanti diapain pasiennya? Yang ada komplain jadinya. Iya. Aduh, bagus sekali ya dokternya. Bagus Evakuasi banget, ya. ini adalah murni buatan orang lokal dokter. Orang Bali Orang tadi Bali juga ya. Dan itu pusatnya di Bali dokter. Iya, sudah mulai menggaung ke nasional, bahkan sudah di internasional begitu ya. Beberapa kantor sudah di Indonesia. Nah ini kan topik kita kali ini kan memperkenalkan kembali bahwa pengelolaan pelayanan kesehatan itu tidak cukup hanya berbau rumah sakit, klinik, praktek dokter gitu ya. Ada pelayanan kesehatan juga yang namanya evakuasi medis. Nah ini perlu kita bedah, perlu kita sampaikan ke masyarakat betapa pentingnya kita memahami informasi ini. Sehingga apa? Jika terjadi kegawat daruratan yang memerlukan tindakan evakuasi apapun itu bentuknya, baik itu di dalam negeri maupun bahkan sampai ke luar negeri sudah ada akses sebetulnya. Sudah tinggal telepon aja. Tinggal telepon, berapa tadi nomor teleponnya? Mungkin bisa di 081 558 221 221. Itu nomor cantik dokter. Nomornya 221 221 juga Gampang ya. diingat. Jadi Oke. Nah inilah
mudah-mudahan bermanfaat ya, Mr. Kin, kemudian pendengar kita dimanapun berada. Jangan lupa di hari-hari berikutnya juga kita akan hadirkan beliau-beliaunya kembali di topik seperti ini ya, sehingga kita semua akan tercerahkan gitu. Jangan hanya pernah berpikir dunia ini seperti dunia yang lalu gitu ya. Ternyata sudah jauh berkembang. Dengan kita membuka wawasan seperti ini, masyarakat kita bisa mendapatkan informasi yang benar. Nah, itu yang kira. Terima kasih. Baiklah, luar biasa sekali dokter perbincangan kita sore hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, harus kita akhiri sampai di sini. Saya beserta seluruh kru kerabat kerja Bincang-Bincang Medis dan Bali FM mohon pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Namun untuk menjadi sehat tidaklah harus mahal. Sehatlah secara fisik, mental, spiritual, serta sosial. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu. Sampai jumpa minggu depan.